Mari kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang terus menyertai kami. Senantiasa pakai kami Tuhan. Pakai kami. Sertai ibadah pada hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon perkenanan-Mu dan Kau hadir bersama-sama dengan kami. Menjamah setiap kami, masing-masing kami. Kami mohon lawatan-Mu. Kami mohon urapan-Mu Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan dengan sorak-sorai. Datanglah ke baitnya dengan hati bersuka. Mari sambil bertepuk tangan Bapak-bapak. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada sukacita, amin. Sebelahnya boleh dijawel. Bersyukur. Bersyukur. Bu Citra nggak ada. Sebelah kanan. Bersyukur. 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 Siap. Mari kita bangkit berdiri, katakan datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, dan sama-sama bersyukurlah. Sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sama-sama, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Yesus, Engkau sungguh baik, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Siap. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah. Haleluya. Amin. Siap gandul Gusti? Oke, boleh joget kanan kiri? Kita joget ya, Pak Gung, Pak Adi. Siap ya? Oke. Semangat. Senam komando itu. Kula amung bajaya. Haleluya. Semuanya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya salaminya. Kita katakan sama-sama, hatiku ayam dan hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina kula nggih napa gandul Gusti. Siap gandul Gusti? Siap. Kita gandul Gusti sama-sama. Asik. Gandul Gusti. Asik. Saben dina wani gandul Gusti. Gandul Gusti. Saben dina wani gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Katakan sama-sama. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Asik. Ya, kita joget sama-sama. Kita muliakan Tuhan. Gandul Gusti. Saben dina wangi gandul Gusti. Katakan lagi gandul. Gandul Gusti. Saben dina wangi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya salaminya. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Saben dina uripku gandul
Katakan sama-sama, hatiku rasa tentrem, hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng, saben dina kula Gusti kula ambek percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Haleluya. Hatiku rasa, hatiku saya seneng, saben dina kula gandul, saben dina kula gandul Gusti, saben dina kula gandul, saben dina kula katakan dengan semangat, katakan sama-sama. Suaranya mana? Gandul Gusti. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ada satu lagi lagu, satukanlah hati kami untuk memuji. Dan masih kuat ya Bapak-bapak? Masih kuat. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Menyembah siapa? Dia Tuhan. Mari kita arahkan tali kasih, arahkanlah di antara kita semua. Oh Yesus, dia Tuhan. Mari bergandengan tangan sama-sama. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu saling mengasihi. Di antara kami keluarga kerajaan Allah. Siap ya? Jadi kalau kita bergandengan tangan seperti ini contohnya. Iya. Gitu ya. Kita satu keluarga kerajaan Allah. Katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, ya Tuhan. Siap-siap, tangannya mana? Tangannya sama. Bergandengan tangan dalam satukan. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami keluarga kerajaan Allah. Dan semua katakan bergandengan tangan. Satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi. Kami mau saling mengasihi di antara kami keluarga kerajaan
Dan sahabat bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Terima kasih Tuhan. Berkah kami selalu bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam satu iman. Kami mau saling mengasihi di antara kami semua. Kami ini keluarga-Mu Tuhan, keluarga kerajaan. Lebih semangat lagi, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam amin, saling mengasihi. Haleluya. Di antara kami keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Kita akan menikmati firman Tuhan. Bapak silahkan duduk kembali. Kita akan nyanyikan sama-sama. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji bahwa jalan itu selalu rata. Tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan menyerah. Jangan menyerah dulu. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Tuhan tak pernah janji, amin, langit selalu biru, amin, tetapi Dia berjanji selalu menyertai, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah bahwa jalan selalu rata, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Jangan berputus asa. Mukjizat-Mu Tuhan. Mukjizat Tuhan ada. Saat hati kami menyembah-Mu. Saat hati menyembah. Jangan biarkan kami menyerah Tuhan. Jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami tahu bahwa langit tidak selalu biru. Kami tahu jalan-jalan tidak selalu rata. Tapi kami percaya pada penyertaan-Mu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu, Engkau selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan. Mari mukjizat-Mu Tuhan ada dalam hidup kami senantiasa. Jangan pernah menyerah. Jangan
berputus asa. Mukjizat Tuhan, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakan dengan sabar, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Tuhan, kami gak mau menyerah dulu Tuhan. Kami gak mau putus asa dulu. Sampai detik terakhir kami gak mau putus asa. Kami percaya mukjizat masih ada. Jangan pernah I'll never give up. I'll never give up. Jangan berputus asa. Dalam nama Yesus Tuhan. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Kita serahkan kepada Ibu Batu Pendeta Idris Citranek biasa. Kami menghadap kepada Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memperhatikan setiap keadaan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama menikmati anugerah-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala kuasa di atas, di langit, di bumi, di bawah. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus saja yang mampu membawa hidup kita menerima keselamatan, menerima anugerah. Dipuji dimuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Mas Muji, remote AC-nya tolong dikecilkan. Saya ikut-ikutan ini. Freonnya baru ya Pak. Bagaimana kabarnya panjenengan semua? Luar biasa, puji Tuhan. Biasa di luar. Ya, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, saya ajak untuk berdiri sebentar. Biasanya bapak-bapak kuat berdiri. Kalau enggak kuat berdiri nanti dibawa ke dokter ya Pak ya. Mungkin dengkulnya itu ada masalah begitu loh Pak, iya kan? Baik, saya akan mengajak bapak-bapak untuk berhitung
Adakah yang belum berdiri? Kelihatan ya? Mas Anto sampai di belakang masih kelihatan nggih? Oh Pak C, spesial Pak C. Ya, berhitung. Nanti kelipatan 5, jadi angka 5 kemudian kelipatannya nanti diganti apa tadi? Oke, yang 5 ya. Yang kelipatan 10 diganti oke. Yes, yes, yes. Begitu ya. Oke, siap. Mulai dari Pak Agung, lalu Pak Andi, Pak Fofo dan selanjutnya. Nggih, begitu ya. 1. Berhitung, nggih. Loh, Pak. Ulangi. Pak Agung, Pak Andi, Pak Fofo dulu. Tunggu Pak Sarbini, tunggu. Jangan kesusu. Oke, mulai nggih. Pak Agung. 1, 2, 3, 4. Beriku Pak, sebentar. Ulangi. Ya wes ulangi Pak Andi dulu, lalu Pak Agung, Pak Fofo, Pak Yanto. Nah, yuk. 2, 3, 4. Oke. Iya. Halo. 5 dan kelipatannya diganti oke. Kelipatan 10 diganti oke, yes, yes. Nggih, itu. Nah, oke. Berarti langsung. Nah, langsung Pak Sarbini nggih. Nah, kesuwen langsung. Sebentar. Yuk, Pak Sarbini sebentar. Sudah tadi. Pak Sarbini ke belakang, nggih, yuk. Lanjut. Oke, yes. Itu nggih, Pak. Ulangi, siap, Pak Sarbini. 6, 7, 8, 9. Yes. Oke. Lanjut Pak Ton. 11. Pak Polin. Iya, 12. Sudah. Oke Pak. Kelipatan. Pak Warji. Oke. Yes. Siap. Oke. Lanjut. Oke, yes. Oke. Pak Sukiman, sampun. Ya. Baik, yang tadi oke, yes, silakan maju. Yang lain silakan duduk. Aduh. Hanya yang oke, yes ya, bukan yang oke ya. Oke, yes. Oke, yes. Yang kelipatan 10 tadi. Yang kelipatan 10. Yo kena iki. Yang nomor 10 dan kelipatannya. Betul. Oke, yes. Yang lain silakan duduk. Iya, yang lain boleh duduk. Yang oke, yes. Bukan yang oke. Harusnya ada 4. Yang oke, yes, Pak. Bukan yang oke. Nah. Sing nomornya berarti kelipatan 10. Nomor 10, nomor 20, nomor 30, nomor 40. Oke, yes ya. Pas nggih? Oke, siap. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak di sini. Jadi saya tidak sendiri. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, kita tes oke, yes-nya ya, Pak. Yel. Nah, Pak Pras silakan Pak Pras. Nah, pria jemaat gitu Pak. Nah, yang oke, yes di sini Pak. Cek. Bolak-balik boleh ya? Boleh, silakan.
Pria Jumat. Loh ya, kan bolak-balik boleh kan? Woi, sampai 5 kali ya Pak. Oke, maksimal 5 kali, siap. Pria Jumat. Pria Jumat. Oke. Pria Jumat. Pria Jumat. Oke. Pria Jumat. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Oke. Belum Pak, belum. Masih semangat ternyata ya. Masih. Wah, Nah, luar biasa. masih semangat. Nah, saya mau bertanya dulu. Kan di rundown acara kita itu tadi pagi kan ada doa pagi. Gitu. Jam berapa itu? Jam 6. Jam 6. Saya rasa tadi 4:30 sudah pada bangun kelihatannya. Gratisan. Karena kedinginan. Baik. Dari bapak-bapak di sini, nah, silahkan pilih panjenengan 2 orang untuk menyampaikan apa isi renungan tadi pagi. Iya. Wes pocong Bapak, angkat tangan Pak. Nembung mouse. Oh, yang sudah renungan tadi pagi, silakan angkat tangan. Saya bertanya dulu. Tadi pagi sudah renungan? Belum. Kalau Enjang sampun renungan, Mbah? Dereng. Belum. Dibaca tapi lupa, berarti sudah nggih? Sampun, Pak Bari? Bangun 6:30. Wah, tapi sudah membaca. Belum. Berarti kita tanya Pak Suwandi nih. Nah, kira-kira tadi masih ingat mboten Pak? Yang dibaca apa? Sedikit. Belas ini Pak. Nggak ada sama sekali Pak. Belum sama sekali. Boleh nyontek ini. Ah, atau ada yang mewakili ketua panitia? Ada yang mewakili untuk menjelaskan? Oh, Pak Wasis, silakan Pak. Monggo Pak, sini Pak. Ah, ini. Nanti dapat hadiah makan siang gratis. Terus terang Bu, tadi saya membaca sekilas itu. Terima kasih. Hendaknya kita kuat seperti lelaki. Gitu. Siap. Ya, Bu. Itu saja. Iya Bu. Ya. Ah, Kelingannya baik. Bu. Ingatnya Yang begitu ya. kelingan itu. Yang kelingan itu. Ada yang mau menambahkan lagi? 1 orang atau 2 orang lagi? Nah, silakan Pak Pras. Enggak, terima kasih banyak. Judulnya sikap laki-laki, betul. Dari Efesus. Betul, keberanian. Ya, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah menemani saya di depan. Silakan duduk kembali. Monggo, Mbak. Terima kasih atas keberanian panjenengan sudah jujur. Wih. Rebutan kemul ya Pak, kemulnya kurang bawa gitu. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya merasa sangat terberkati ya bersama dengan panjenengan karena ketularan semangatnya begitu ya. Semangat tapi santai gitu ya. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Semangat tapi santai. Saya mendengarkan dari kamar sampai hampir jam 12 malam masih nyanyi. Woi, enggak selesai. Pagi-pagi saya bangun jam 5 itu mau ke kamar mandi. Sudah ada yang bangun. Wah, luar biasa karena kedinginan. Karena kedinginan. Ya, hari ini Bapak-bapak kita akan bersama-sama melanjutkan bagian yang kemarin kita renungkan. Kemarin kita telah disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan tentang seorang yang berkualitas. Tasih ingat napa mboten? Masih nggih? Sinten tokohnya? Yusuf, puji Tuhan masih diingat.
Yusuf, seorang yang berkualitas. Berkualitas artinya bermutu baik, ya, bermutu baik. Nah, seorang yang berkualitas yaitu seorang yang apa kemarin? Disertai Tuhan, betul, percaya penyertaan Tuhan, dan juga seorang yang menyadari penyertaan Tuhan. Terima kasih Pak Polisi sudah mengingatkan. Siap, siap. Masih on berarti ya, masih on. Iya. Iya, dan hari ini kita akan melanjutkan tentang pria jemaat yang berdampak. Kita baca sekali lagi supaya nanti terus terngiang-ngiang, ya. Tema dari retreat kita pada siang kemarin hingga hari ini. Kita baca bersama 1, 2, 3. Pria jemaat yang berkualitas dan berdampak. Pria jemaat yang berkualitas dan berdampak. Berdampak berarti mempunyai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Itu namanya berdampak. Mempunyai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Akibatnya ini bisa positif, bisa negatif. Betul. Kalau positif ketemu positif, tolak-tolakan gitu. Kalau positif ketemu negatif, napa Pak Sarbini? Langsung cocok ya Pak. Iya. Nah, baik. Saya lanjutkan kembali. Kita akan menyamakan persepsi atau pandangan kita dulu. Bahwa kehidupan kita, saya dan panjenengan semua, cara kita hidup pasti berdampak untuk kehidupan kita selanjutnya dan untuk orang-orang di sekitar kita. Betul apa betul? Betul. Misalnya, contoh ini, saya mencari contoh yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak. Misalnya ketika kita ini suka membereskan kekacauan yang kita buat. Misalnya kekacauan itu adalah seperti ini saja yang simpelnya. Usai membetulkan sesuatu, bengkeli lah ya. Bapak-bapak itu kan suka bengkel-bengkel biasanya. Ada kipas angin rusak, serahkan kepada Pak Untung. Pak Untung, Pak Untung Basuki. Misalnya ya, suka memperbaiki atau suka bengkeli. Nah, lalu setelah bengkel-bengkel itu selesai, nah kita membereskan alat-alat bengkel nih, ya kan? Kunci ya ditaruh kembali kepada tempatnya. Lalu apalagi tang dan sebagainya ditaruh kembali pada tempatnya. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Kenapa Pak? Nah, bisa mudah dicari lagi ketika nanti itu akan dipakai, gitu, cepet ditemukan. Oh, ning kono kae lho, pojokan misalnya kan, karena sudah diberesi. Alat-alat juga akan terawat, tidak mudah rusak. Lalu lagi bahwa ora dienggo dolanan anake atau putune, gitu. Nah, terus lagi tidak membahayakan anake atau putunya, gitu. Tiba-tiba terus dienggo ngamplengi mase misalnya kan, bisa jadi Pak Agung pengalaman nih. Pak Agung pengalaman. Tiba-tiba dolanan kunci gue ngamplengi mase gitu kan ya. Nah, bahaya. Lagi dampak yang lain lagi. Kemudian apa? Tempatnya itu terlihat rapi gitu, beres. Lalu lagi istrinya tidak cerewet gitu. Pak, kuwi Pak ora mbok beresi. Wes ocar-aciran kabeh. Nah, kan begitu. Nah, ada dampaknya. Bahkan perilaku kita itu akan ditiru oleh anak atau cucu kita. Betul kan? Ya, biasanya bapak iku nek bar ngopi yang gergletakno ora digawa ning wastafel, napa malih kok nyuci. Ngoten misale. Sapa iku? Nah, putrane mangke tiru kan dampak.
Ya tahu bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Nah, baik, mari kita membuka Alkitab kita. Kejadian 39. Masih Kejadian 39 ayat masih sama, okay. Ayat 21 sampai 23. 39 ayat 21 sampai 23. Masih tentang Yusuf. Masih tentang Yusuf yang kemarin kisahnya diawali dengan keadaannya sebagai seorang budak belian. Masih ingat ya? Namun karena perkenanan dan kuasa penyertaan Tuhan, dia terus menjadi orang yang berkualitas. Baik, kita akan melihat kisah selanjutnya dari Yusuf, pasal 39 kitab Kejadian ayat 21 sampai 23. Mari membaca bersama-sama dengan saya. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kali ini kisah hidup Yusuf menjadi lebih tragis. Betul ya? Kalau kemarin menjadi budak belian yang sudah dibeli haknya, sudah tidak ada haknya lagi kehidupannya, sekarang lebih parah jadi narapidana. Betul ya namanya narapidana ya? Dihukum, dimasukkan di penjara. Tragis kisah Yusuf ini bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Dia dimasukkan ke penjara karena posisinya sebagai seorang hamba yang kemudian mendapat fitnahan dari nyonyanya. Dari tante Potifar itu loh yang kemarin itu. Dia difitnah, mengakibatkan dia dijebloskan ke penjara. Tidak ada pembelaan apapun dari dirinya dan juga untuknya. Jadi dia tidak membela diri, sang Yusuf ini tadi, karena memang dia adalah seorang budak, gak ada hak. Media apa-apa no ya monggo, gak ada hak. Dan juga tidak ada orang yang membela dia. Tidak nyewa Pak Gula untuk membela haknya. Boten bapak-bapak, tidak ada yang membela dia. Namun ada satu hal yang cukup menarik di sini. Mari perhatikan pasal 39 lagi ayat 19-20. Saya yang akan membacakannya untuk kita semua. Kejadian 39 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yusuf atas tuduhan dosa perzinahan itu seharusnya ya, Yusuf itu dihukum mati. Betul Pak. Apalagi dia seorang hamba, budak belian. Seharusnya dia hukumannya mati, bukan dihukum di penjara. Betul. Kalau kita melihat, jadi rasanya itu tragis dia masuk penjara. Tapi sesungguhnya bapak-bapak yang dikasih Tuhan, tampaknya di sini Pak Potifar itu tidak bertindak sejauh itu, langsung membunuh Yusuf atau memberikan hukuman mati untuk Yusuf.
dia tidak melakukan itu. Dan ini memungkinkan bahwa Potifar sesungguhnya tidak sepenuhnya mempercayai laporan istrinya sendiri. Jadi mungkin istrinya itu suka mengada-ada, mungkin ya. Kan namanya suami istri, bapak-bapak pasti kenal kan istrinya bagaimana. Apalagi kalau wayah-wayah tanggal tua begitu kan biasanya ibu-ibu rodok sensitif kan begitu ya bapak-bapak. Nah, jadi kenal. Demikian juga Potifar. Sehingga Potifar menjauhkan Yusuf dari istrinya dan melakukan tindakan yaitu yang sebenarnya dilakukan Potifar itu adalah merupakan tindakan penyelamatan untuk Yusuf. Sungguh tindakan penyelamatan, karena harusnya mati tapi malah dipenjarakan. Betul ya? Ketika ada maling apa ya biasanya ya? Maling motor lah ya, maling motor. Langsung ketemu, langsung napa bapak-bapak? Keprui ya. Urusan carry medi hukum pokoknya yang penting ngeprui sik. Melampiaskan diobong motore, padahal bukan motore malingnya loh, itu motore yang dicuri yang diobongkan ya. Nah keprui sik gitu kan. Lalu polisi datang untuk mengamankan kan begitu. Nah ini Yusuf diamankan oleh Potifar di penjara. Penjara yang ditempati oleh Yusuf bukan penjara sembarangan. Betul? Itu adalah penjara di mana di ayat yang ke mana tadi kok hilang? Di ayat yang ke-20 itu dia di penjara di tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Berarti karyawan-karyawan istana itu yang berbuat kesalahan dikurung di tempat yang sama dengan Yusuf. Secara tidak langsung Yusuf kenal dengan orang-orang dalam. Betul apa betul? Ya kan ya? Orang-orang yang biasa kerja di istana ketemu di penjara. Nah, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan melihat bahwa kehadiran Allah untuk Yusuf, penyertaan Tuhan untuk Yusuf tidak bisa dibatasi, tidak bisa ditahan oleh pintu penjara. Betul. Yusuf sebagai seorang tahanan, tidak kemudian Allah meninggalkan dia. Boten. Dalam keadaan terpuruk itu, dalam keadaan yang dipandang manusia itu adalah tidak baik, dalam keadaan yang dimana dia bisa menjadi stres, Allah ada bersama dengan Yusuf. Bapak-bapak pernah mengalami pergumulan yang sangat menyesakkan hati panjenengan. Mungkin melihat anak-anaknya, melihat orang tuanya, saudaranya, pernah berada, kalau bahasanya sekarang itu berada dalam titik terendah, dikejar-kejar oleh pay letter. Kalau di sekarang nggak pay letter ya, apa ya, bank detail mungkin ya, atau apa pak, apa debt collector DC ya, dikejar-kejar. Atau apalagi ya, ditangisi anake, atau dalam keadaan non sewu, karena saya pernah mengalami ini bahwa bapak saya, saya cerita bapak saya lagi nih, bahwa bapak saya pernah mengalami hal yang demikian ketika mendapati bahwa adik saya tidak selesai sekolahnya seperti itu merupakan pukulan loh untuk orang tua, betul tidak? Pukulan itu, apalagi melihat bahwa non sewu itu ada orang tua yang harus menanggung keadaan anaknya, menanggung keadaan anaknya, sementara anak ini pulang dengan membawa anak piejal, ya kan? Ada dalam kondisi seperti itu, dan itu keadaan yang sangat tidak nyaman, keadaan di mana itu adalah titik terendah. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga yang harus mengayomi keluarga, mengayomi anak-anak, melihat anaknya diperlakukan seperti itu, piye perasaannya? Sabar pak, iya. Tapi ketika itu terjadi, menimpa kita secara pribadi, susah untuk bersabar. Rasanya saya memposisikan diri seolah-olah ya,
rasanya nek ketemu calanang iku ame tak pacul. Betul. Nek ketemu wong lanang iku ame tak napa malih nggih? Diobong dan sebagainya. Nek ketemu cahiku ame tak jajakno lho. Beda ya. Dijajakno. Jajakno kopi sianida, Pak. Nah, itu satu hal yang sangat rasa-rasanya pengen menghilang dari dunia ini. Tidak kuat menahan hal itu. Tidak kuat melihat anak yang sangat dikasihi tetapi mendapatkan perlakuan seperti itu. Keadaan yang sangat menghimpit, keadaan yang sangat tidak nyaman, keadaan yang sungguh-sungguh. Nek wong wedok nangis, Pak. Betul, ya kan? Kalau ibu-ibu nangis, bapak-bapak nangis di hadapan ibu, di hadapan istri, di hadapan anak. Oh, gengsi pertama, ya kan ya? Ada rasa itu. Tadi katanya dalam renungan pagi tadi, berdirilah seperti seorang laki-laki yang berani. Firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pintu penjara, lokasi penjara tidak menghalangi penyertaan Tuhan untuk Yusuf. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Vayehi Adonai et Yosef. Vayehi Yehova et Yosef. Kehadiran Allah tetap untuk menyertai Yusuf dimanapun dia berada. Lalu apa dampak dari penyertaan Allah atas Yusuf? Dampak dari Yusuf tetap hidup berkualitas dimanapun dia berada, menyadari penyertaan Allah dan beriman pada penyertaan Allah. Dampak yang pertama, bapak-bapak, yang pertama tadi di pasal 39 ayat 21 sampai 22, bahwa Yusuf dikasihi dan dipercaya oleh kepala penjara. Betul ya? Yusuf dikasihi dan dipercaya oleh kepala penjara. Nah, di sana di ayat 39, di pasal 39 ayat 21 22, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Silakan menyimak, saya akan membacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia ayat 21-22. Tuhan menyertai Yusuf dan dengan setia mengasihinya sehingga kepala penjara terkesan dengannya. Dia memberi tanggung jawab kepada Yusuf untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan para tahanan lainnya. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Allah setia mengasihi Yusuf. Sungguh Allah setia mengasihi Yusuf dalam segala keadaannya. Melalui kebaikan kepala penjara, Allah membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Allah yang berotoritas atas penyertaan Yusuf. Dia berada bersama-sama dengan Yusuf, bahwa segala sesuatu berhasil di tangan Yusuf. Mau dia itu di mana saja, jadi budak belian, jadi hamba, sampai jadi narapidana, Allah tetap menyertai Yusuf, karena Yusuf tetap menjadi orang yang berkualitas. Betul, tidak tergoyahkan oleh setiap keadaan yang dia alami. Allah tetap menyertai Yusuf. Nah, lalu bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini, di penjara ini, bahwa Yusuf menjadi orang yang berguna, mendapat posisi di mana saja dia berada. Dia bahkan menjadi seorang pengurus penjara. Betul, ya. Lalu yang kedua, ketika dia dalam penjara,
Dia menjadi penolong teman yang ada di penjara itu. Dia menjadi seorang penolong bagi teman-teman yang ada di penjara bersama-sama dengan dia. Mari kita melihat Kejadian 40. Mari membaca ayat 6 dan 7. Sudah mulai rodok ngantuk-ngantuk ini bapak-bapak, kopinya habis soalnya. Kejadian 40 ayat 6 dan 7. Mari membaca bersama Kejadian 40 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Pernahkah kita memperhatikan teman-teman kita? Tiba-tiba kok ngelangut, kok ngelamun, kok rak semangat, kok ngono rak koyok biasa nih. Pernahkah? Kalau ibu-ibu, kalau wanita itu biasanya lebih peka, biasanya sih, tapi saya yakin bapak-bapak juga peka. Amin nggih bapak-bapak. Tiba-tiba kok bojone ning omah meneng wae. Napa yang? Mungkin ya ini ya. Belanjane telas. Kok rak koyok biasane. Ini kalau di rumah tangga sudah biasa nih. Kalau dengan temannya, biasanya jenengan itu guyon kok Pak. Iki kok mendel mawon, mendel nggih. Bisa jadi. Jadi diperhatikan, kenapa mukamu muram? Tidak seperti biasanya. Ada apa? Ngantuk. Pak Bohang ngantuk katanya. Diperhatikan, memperhatikan temannya, menolong apa? Ketika temannya ini sedang dalam gundah gulana karena mimpinya, ya kan? Terus Yusuf menolong, membuat temannya ini bisa bercerita. Tidak hanya mendengarkan ceritanya, Yusuf ini memberikan solusi loh atas kegundah gulanaannya karena mimpi itu. Karena mimpi, semalam aku mimpi. Nah, atas mimpinya itu Yusuf mendapatkan hikmat dari Allah, bisa menafsirkan mimpi temannya yang di penjara. Wong jero istana Fir'aun itu tadi. Lalu yang ketiga. Ini sampai 4. Mendapat kepercayaan dari kepala negara. Wih, Pak Presiden kalau di sini. Dari seorang budak belian, ya kan? Dipercaya tuannya, difitnah menjadi narapidana, Pak. Difitnah kok. Menjadi narapidana di penjara, kemudian menjadi ajudan itu namanya, Pak. Oh, ajudan yang dipercaya oleh kepala penjara dulu. Kepala penjara tadi loh Pak. Ajudan kepala penjara berarti. Lalu dia menolong, ya kan? Hidup yang berkualitas itu berdampak pada teman-temannya yang di penjara itu. Lalu ketika dia menolong temannya, nah Tuhan mengangkat dia menolong Pak Raja Fir'aun ini. Pak Fir'aun ini ditolong atas kegundah gulanaannya karena mimpi. Ada 7 sapi yang gemuk, 7 jelai gandum yang gemuk-gemuk, tapi ada dimakan oleh sapi yang kurus-kurus itu. Sapi gemuk itu habis, sapi kurusnya tetap kurus kan begitu. Lalu diterjemahkanlah mimpi itu. Dan atas terjemahan mimpi itu, hikmat dari Allah, Yusuf kemudian dipercaya, nah ini jadi ajudan raja. Dipercaya oleh raja untuk menjadi orang kedua. Kalau orang kedua itu mungkin bukan hanya sekedar ajudan Pak, tapi dia ini diberikan kedudukan, kuasa seperti wakil begitu ya. Jadi diberikan kepercayaan oleh sang raja, hidupnya berdampak dari rumah tangga Pak Potifar, kemudian berdampak
pada kepala penjara, berdampak pada temannya di penjara, berdampak sak negara Mesir, ya ampun. Lagi tidak hanya berhenti sampai di situ, hidupnya berdampak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Luar biasa kalau sudah Tuhan yang menyertai itu, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Betul, kalau tangan Tuhan itu sudah menyertai kita, apapun tidak akan bisa menggagalkan. Betul, mau setingkat presiden atau mbahnya presiden misalnya, setingkat apapun penguasa di dunia ini tidak akan pernah menggagalkan penyertaan Tuhan. Ayat yang terakhir, pasal 42, ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Kita membaca bapak-bapak sebagai ayat yang terakhir. Dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui perkataan Yakub ini. Pasal 42 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dibaca oleh yang sebelah kiri saya, barisan Pak Sarbini. Ayat 2 dibaca oleh yang sebelah kanan saya, barisan Pak Agung ya. Pasal 42 ayat 1, yang belakang silahkan mengambil sikap sendiri. Boleh ikut kanan, boleh ikut kiri. Nah, Kejadian pasal 42 ayat 1 dari deretan Pak Sarbini ke belakang. 1, 2, 3. Ayat 2. Betul. Nah, dari bagian firman Tuhan itu, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada orang yang kelaparan, tidak hanya Mesir tetapi negara-negara sekitar Mesir. Dan atas hikmat yang diberikan Allah, atas penyertaan Allah yang diberikannya kepada Yusuf, Yusuf menjadi orang yang berkualitas. Dia berdampak menolong orang-orang yang ada di bangsa-bangsa selain Mesir. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa tentang penyertaan Tuhan. Memahami kisah Yusuf sebagai pria yang berkualitas dan berdampak. Mari bersama-sama berkomitmen. Kita berkomitmen untuk terus menjaga kualitas kita. Ya, kita siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan menyertai panjenengan semua? Percaya? Percaya? Amin. Panjenengan orang yang berkualitas. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Panjenengan, kita semua orang yang berkualitas karena Tuhan menyertai kita. Jaga kualitas itu dengan terus beriman, percaya atas penyertaan Allah, dan terus menyadari akan keberadaan Allah yang selalu menyertai kita. Orang yang berkualitas karena penyertaan Allah pasti hidupnya berdampak untuk menyenangkan Tuhan. Betul. Jadi dampaknya tidak dampak negatif ya. Bukan berdampak negatif ya. Bukan mempengaruhi yang negatif seseorang yang berkualitas itu. Seseorang yang berkualitas memberikan pengaruh besar, dampak yang positif, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Baik panjenengan di rumah tangga, baik panjenengan di masyarakat, baik panjenengan di gereja, baik panjenengan sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai kakong gitu ya, sebagai yang kong maksudnya. Di pekerjaan, dimanapun ada penyertaan Tuhan yang sempurna itu, panjenengan berkualitas, semakin berkualitas, berdampak
untuk menyenangkan Tuhan dimanapun berada. Seperti Yusuf tadi loh, menjadi budak, dia tetap mengerti kalau dia berkualitas, ada penyertaan Tuhan, dia berdampak untuk tuannya. Di penjara dia mengerti bahwa dia berkualitas, disertai Tuhan, dia berdampak untuk kepala penjara dan teman-teman sepenjaranya. Meskipun masih di penjara, dia tetap berkualitas, dia berdampak, sehingga Allah menyertai dia. Dia diangkat untuk menjadi orang kedua di istana Fir'aun. Dia berdampak untuk negara Mesir. Tidak hanya itu, dia berdampak untuk bangsa-bangsa. Betul ya? Betul ya Bapak-bapak yang dikasih Tuhan ya? Betul. Siapa mau berdampak? Siapa mau berkualitas? Siapa mau berkualitas dan berdampak untuk menyenangkan hati Tuhan? Mari saya panggil untuk berdiri. Kita akan bersama-sama meresponi bagian firman Tuhan ini. Kita akan memuji Tuhan. Tuhanku mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Kita pujikan bersama-sama. Ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan bentuklah hati ini jadi bencana. Jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emasmu. Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak-bapak, saya mau panjenengan yang sendiri bergabung dengan teman-teman. Baik mau boleh bertiga, boleh berdua. Mari Pak, silakan. Kita akan saling mendoakan Pak. Mari. Panjenengan orang-orang yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan. Panjenengan orang-orang yang berkualitas. Tuhan beserta dengan panjenengan. Tuhan ingin memakai panjenengan berdampak untuk rekan-rekan yang saat ini ada di kanan atau di kiri panjenengan, di kanan kiri panjenengan. Mari boleh bergandengan tangan atau boleh memegang bahunya. Berdoa, yuk doakan, doakan mereka, doakan secara pribadi, doakan menjadi kepala rumah tangga yang berdampak untuk menyenangkan Tuhan dalam keluarganya. Doakan, 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 saling mendoakan. Kita orang yang berkualitas. Tuhan tidak memandang apa pekerjaan kita, apa posisi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan melihat, Tuhan beserta dengan kita semua. Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Doakan saudara-saudara kita ini menjadi pria-pria yang berdampak di gereja, menjadi pria-pria yang berdampak di lingkungan,
itu kerinduanku.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah bertata di dalam setiap puji-pujian kami. Allah hadir di dalam setiap pergumulan hidup kami. Biarlah di dalam retret pada saat ini tidak hanya kami sekedar untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami, namun mengubahkan hidup kami. Amin. Hidup kami berdampak karena kami berkualitas. Hidup kami berkualitas karena ada Allah menyertai kami. Kami akan terus mempertahankan kualitas itu karena ada Allah yang terus bersama kami dalam segala keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Dipuji dimuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kekal untuk selama-lamanya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dipuji dimuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami yang sudah Engkau sertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak-bapak. Terima kasih kepada Ibu Pembantu Pendeta Indri Citraning Tias. Untuk ibadah sudah selesai. Untuk yang terakhir, ini nanti akan saya ajak untuk kesan pesan. Ada yang mau menyampaikan kesan pesan retreat untuk saat ini, untuk hari ini, di tahun ini? Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, ada yang mau menyampaikan kesan pesan? Oke, kita ambil dari usia yang paling banyak di sini. Di sini usia yang paling banyak, usia berapa ini? Di atas 70 Pak. Yang di atas 70 angkat tangan. Bagiman. Monggo Bagiman. Dengan hormat kami minta untuk Bagiman untuk maju ke depan, untuk menyampaikan pesan dan kesan retreat di tahun 2024 ini. Pesan dan kesan. Pesan kalian kesan. Terima kasih. Matur nuwun sedaya mawon. Matur nuwun sedaya mawon. Lembe sepindah menika kula nyepeng napa niki? Mik. Yen wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Retreat menika bisa saged dipun lanjutaken malih. Amin. Diberkati Tuhan. Kita sehat walafiat. Matur nuwun. Amin. Wah, luar biasa. Berarti masih pingin retreat terus. Ada sukacita retreat tahun ini, amin. Siapa yang setuju untuk retreat terus? Angkat tangan. Luar biasa semangatnya ini. Siap ya? Ada yang mau kesaksian sebelum kita tutup dan kita belanja, packing belanja? Ada yang mau menyampaikan kesaksian? Oh, snacknya belum Pak. Gitu? Ada?
Kalau tidak ada, akan saya serahkan kepada ketua panitia kembali. Tidak ada ya? Ada yang mau menyampaikan kesaksian? Pesan-kesan semua? Terkesan semua? Wah, terkesan semua. Baik, harinya kurang, Bok. Silakan, saya serahkan kepada ketua panitia. Untuk tahu Ramon. Salam Bapak-bapak dan Ibu, salam. Terima kasih pertama-tama kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, anugerah, dan kita masih dipercaya untuk menjalani hidup anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pembantu Pendeta Indri Citraning Tias yang terus menyemangati kita semuanya sehingga hidup ini boleh terus menjadi berkualitas dan kita bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk acara selanjutnya ini nanti ibadah ini ditutup, kami mohon untuk panitia, khususnya perlengkapan dan yang lainnya, kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan ini, membersihkan ini, terus membawa turun ke bawah. Nah, sebelum ini diberesi, kita akan foto bersama ya. Di depan sini nanti kita toto, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang ya, nanti minta tolong disusun kursi nanti yang bapak-bapak duduk, ya, yang kita ada yang berdiri, ada yang tua. Aku melu tua loh berarti. Ya. Jangan yang tua, enggak aku melu tua malah. Yang duduk nanti ada yang duduk di bawah, ada yang di kursi, ada yang berdiri, jadi ada 3 tingkat biar cukup, nggih. Nanti alatnya disingkirkan dulu biar backgroundnya kelihatan. Terus nanti turun ke bawah, kita packing sambil coffee break, coffee break packing. Kalau memang kita bisa sebelum jam 12 check out, kita akan agak berlama belanjanya. Setuju apa enggak? Ya, harapannya kan kemarin rencana jam 12 kita check out. Kalau seandainya setengah 12 sudah siap, kita check out cepet-cepet ya. Dan nanti makan siangnya nanti di jalan, kita dibawa masing-masing makan siang ya. Jadi pakai kotak dibawa, nanti makannya di jalan, terserah nanti makannya mau sambil jalan di bis atau kita istirahat makan. Tapi yang jelas istirahatnya nanti kita belanja di Pasar Kopeng, terus nanti di jalan misalnya nanti ada di rest area atau apa kalau ada yang mau ke toilet segala macam ya, nanti gitu. Harapannya apa? Karena sore nanti itu masih banyak kegiatan ya, khususnya Pak Hendro ini bertugas, ada yang mau ngisi kur untuk besok pagi harus gladi bersih, ada yang singer juga dan yang lain-lain. Jadi kita biar bisa berjalan bersama, kepentingan kita juga bisa kita jalani, kepentingan yang lain juga bisa dijalani ya. Jadi semuanya bisa berjalan. Jadi itu sekali lagi terima kasih khususnya tim musik ya, sampai diwangi izin ya. Mas Novi ini sampai izin 2 hari atau gaji. Ya, terima kasih banyak. Ya. Ya. Terima kasih semua panitia, terima kasih semua bapak-bapak yang sudah sangat berpartisipasi, sangat antusias akan kegiatan ini. Sesuai dengan harapan kita akan bisa retreat terus ya. Ya, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua dengan kesehatan, kekuatan, sehingga tahun depan kita masih bisa ketemu lagi. Kita nanti retreat di mana lagi, panitianya ganti yang lainnya, jadi biar nanti biar bisa alah senengan senengan. Wah, nanti kita cari tempat yang di atasnya lagi ya, di Tawangmangu lebih dingin lagi. Atau dulu kan pernah di Telogo Sarangan ya kan, tapi saya nggak ikut waktu itu. Ya.
Wonosobo 3 hari 2 malam ya. Wah. Ya, oke, terima kasih. Saya rasa itu. Ya, nggih. Jadi gitu. Jadi nanti kita akan foto setelah ditutup retreat ini ya. Karena kemarin yang buka ketua PPJ, kami mohon dengan hormat yang menutup ketua komisi pria jemaat ya, dengan doa. Monggo kami mohon dengan hormat untuk Pak Wiryono menutup dengan doa. Nanti semua panitia kalau tinggal sini untuk beres-beres ya, setelah foto ya, biar bapak-bapak yang lainnya berpacking di bawah. Ya, terima kasih, Bapak. Bapak-bapak pria jemaat dan ibu pembantu pendeta yang saya hormati, yang terkasih di dalam Tuhan, Salam. Sebetulnya itu Pak Bari kok, tapi Pak Bari tidak ya, saya ndak masalah. Nggih, ngaten nggih. Nggih, luweh mandi napa luweh? Toplek kaji, Pak. Ampun ganggu ong. Kok onge bahaya ya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita semua masih diberikan kesempatan waktu untuk memuji Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan adalah suatu anugerah. Itu merupakan berkat bagi kita semua di dalam kita meningkatkan iman percaya kita. Bapak Ibu, ibunya senajan namung setunggal tetap kula sebat sinaosa istimewa kanggene kula sebab beliaunya adalah gembala kan ngaten. Kalau kita berharap kepada kaitannya setiap saat kita memberikan yang terbaik dalam rangka retreat, hati kami senang Pak. Saya semangat. Namun satu hal, bapak-bapak pria jemaat ini perlu memperhitungkan. Kalau pengen setiap tahun, ya, dengan kemampuan swadaya atau swadana kita. Tapi kalau 2 tahun sekali kan perlu panjenengan ketahui, ora ketang titik wonten bantuan saking gereja. Satu hal yang menguatkan saya adalah bapak-bapak ini dari kelompok, entah itu ibunya atau bapaknya, yang jelas dalam melaksanakan Basar nomor 1 itu yang sangat mendukung kami. Saya aja senang apalagi Pak Pras selaku ketua KBJ. Kan ngaten nggih Pak Pras? Bapak Ibu yang saya hormati, dengan keberadaan retreat pada hari ini, saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, pada kesempatan siang hari ini di hari Sabtu tanggal 20 ya, 20 Juli tahun 2024, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami nyatakan retreat pada siang hari ini telah selesai dan dapat dilanjutkan untuk aktivitas yang lain. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa karena atas penyertaan kasih, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami semua sampai saat ini merupakan suatu anugerah yang begitu besar. Oleh sebab itu Bapa, hati, pikiran, jiwa kami Tuhan segarkan baik melalui pujian maupun firman. Oleh sebab itu Bapa, di dalam kami bersama-sama mengarungi hidup dalam keluarga, kami bersama-sama mengarungi hidup di dalam persekutuan, bersama-sama mengarungi hidup dalam pelayanan di gereja,
Bapa sekali lagi meteraikan tema pada saat ini ke dalam hati pikiran kami. Kami ingin hidup berkualitas ataupun berintegritas, dan kami punya dampak yang begitu besar dan yang sangat positif di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi tidak ada kata yang layak kami naikkan ke hadirat-Mu kecuali hanya ucapan syukur. Bapak, jikalau kami sebentar boleh bersih-bersih, membersihkan foto bersama di dalam aktivitas kami, menyelesaikan untuk kepulangan kami, Bapak, kami juga mohon penyertaan iringan-Mu di dalam perjalanan kami sampai Engkau Tuhan tibakan kami di rumah. Bapa, kami percaya Tuhan pasti menyertai perjalanan kami. Urapi kami semua, terlebih awak bis, Pak sopir dan kondektur yang senantiasa Tuhan percayakan untuk mengendarainya. Oleh sebab itu, hikmat keselamatan yang datang dari Tuhan yang selalu kami rindukan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau jauhkan dari segala kemacetan, mara bahaya, apalagi kecelakaan. Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu, sehingga kami nanti mau mampir kemanapun, Tuhan selalu berada di tengah-tengah kami, dan Tuhan selalu menyertai. Oleh sebab itu Bapa, sepenuhnya perjalanan kami dari Ngablak, Magelang sampai di rumah, tibakan kami semua bertemu dengan keluarga, dapat melanjutkan aktivitas, terlebih dapat melanjutkan pelayanan kami dalam keadaan sukacita, damai sejahtera. Inilah Bapak ucapan syukur kami, doa permohonan, terlebih pengharapan di dalam kami datang bersujud di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Pak Wir. Monggo kita susun kursi di sini, kita akan